Halo, shalom semuanya. Saya mau ngasih selamat kepada kamu, congratulations kepada kamu yang sudah di dalam Kristus. Selamat guys, congratulations guys, karena di dalam Kristus kamu memperoleh keselamatan. Kamu menerima keselamatan. Kamu dapat jaminan keselamatan ke surga. Enak ya? Puji Tuhan ya. Saya sengaja diam sih. Terus saya mau nanya sama kamu. Terus kalau kamu sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan, terus ngapain? Kamu mau egois aja, menikmati keselamatanmu itu sendiri, untuk kamu sendiri, ya? Tanpa mempedulikan orang lain mungkin, yang masih hidup dalam kegelapan, yang belum mengenal dan menerima terang Kristus. Kita biarin aja, sebodoh amat sama mereka, sebodoh teing kata orang Sunda. Biarin aja, bodoh amat kasarnya gitu. Itu bukan urusan gue, yang penting gue diselamatin. Gitu? Boleh nggak saya bilang bahwa kita ini jahat loh. Egois banget. Kalau kita nggak mau membagikan keselamatan, nggak mau membagikan terang yang sudah kita terima cuma-cuma dari Tuhan kepada mereka yang sedang hidup dalam kegelapan. Kamu tahu yang saya maksud? Orang-orang hidup dalam kegelapan adalah mereka yang hidup di luar Kristus. Mereka nggak punya terang dalam hidupnya. Benar nggak? Mereka dalam kegelapan, dalam kebingungan, jiwanya sesungguhnya dalam ketakutan dan ketidakpastian. Ya, kenapa? Karena kehidupannya setelah kematian, kehidupan setelah kematian, hidupnya itu tidak ada kepastian. Dan kita tahu mereka nggak punya juru selamat dan pastikan neraka. Gini guys, kenapa hari ini, kali ini, saya agak marah-marah gitu, emosional, supaya kita semua sadar bahwa kita perlu membagikan sesuatu kepada orang lain, yaitu terang. Amin. Nah, gini guys, ibarat dulu kita ini sudah pernah sakit kanker yang parah, stadium 4 nih ceritanya. Udah mau mati nggak ketulung, tiba-tiba kita menerima obat gratis lagi. Banyak orang berobat sampai jual rumah, jual tanah, ya ambil semua uangnya, tapi ini kita terima gratis dan kita sembuh karena obat gratis itu yang kita terima dari Tuhan. Ya. Lalu kita sudah sehat nih. Lalu di sekitar kita ada orang-orang yang masih sakit kanker juga. Mereka juga sekarat mau mati, stadium 3, stadium 4. Di sekitar kita nih. Lalu kita cuma lihat, kena kanker ya. Bentar lagi mau mati dong. Hati-hati di jalan ya. Woi, kira-kira gitu kan? Padahal kamu pegangin obatnya loh. Halo? Padahal kamu tahu, kamu punya obatnya itu dipegang di tangan kamu yang kamu terima gratis, cuma-cuma. Kamu cuma pegangin. Mati ya. Sakit ya. Woi, kasih obatnya. Jahat nggak kalau kita nggak membagikan obat itu? Jahat nggak kalau kita nggak membagikan terang itu kepada orang-orang hidup dalam kegelapan? Jahat nggak? Saya pikir kita semua, saudara dan saya, harus mengerti hatinya Tuhan kepada jiwa-jiwa. Ya, Dia begitu peduli sama jiwa-jiwa, guys. Dia begitu mengasihi jiwa-jiwa luar biasa. Ya, satu kali saya sedang santai nonton TV, bukan habis doa, bukan apa-apa, enggak rohani waktu itu. Sedang nonton TV biasa siang-siang, kira-kira jam 10:30.
Tuhan bilang jelas, Jim pergi ke pasar. Hah? Ngapain? Agak aneh ya, saya cowok mungkin ya. Pasar, udah jam siang gini. Tapi saya tahu itu Tuhan. Saya langsung berangkat, saya naik motor pergi ke pasar. Dan ke pasar, di tempat pasar itu, saya langsung duduk di motor saya bilang, Tuhan saya sudah di pasar. Lalu Tuhan bilang gini, perhatikan orang-orang yang ada di pasar itu, perhatikan mereka baik-baik, raut wajahnya, diri mereka pribadi lepas pribadi. Lalu saya perhatiin mereka satu-satu, perlahan-lahan. Saya perhatikan dengan baik wajahnya, ekspresinya. Mereka ada yang tertawa, ada yang mukanya serius, sedang beli, jual, lagi milih-milih barang, mungkin sama anaknya. Ya, saya perhatikan baik-baik selama kurang lebih 15 menitan. Lalu saya bilang, sudah Tuhan, ada apa? Lalu Tuhan tiba-tiba, dia seperti berdiri di sebelah saya ini. Ini dalam alam roh yang saya lihat ya. Lalu dia nangis sesenggukan, nangis kayak anak kecil, nangis seperti orang yang sedang berduka luar biasa. Dalam hati saya, loh Tuhan kok nangis? Ada apa? Tuhan yang hebat itu kok nangis? Lalu dia bilang gini, kamu tahu Jim, mereka semua sedang bergerak ke neraka selama-lamanya. Padahal aku mengasihi mereka. Satu demi satu, pribadi demi pribadi. Kenapa? Karena kita hidup di negara mayoritas yang belum kenal Tuhan, betul? Yang hidup dalam kegelapan. Ya. Nah, kita semua tahu bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Maka Tuhan waktu itu kasih ekspresi bahwa dia sedih banget. Lalu saya nangis juga waktu itu di pasar itu. Saya tiba-tiba kesentuh dengan hatinya Tuhan itu. Dan Tuhan, saya juga gak bisa buat apa-apa. Tapi Engkau boleh pakai aku untuk jiwa-jiwa Tuhan. Dan memang waktu itu, setelah itu, beberapa waktu lama saya mengambil keputusan sekolah Alkitab untuk memperlengkapi saya untuk pelayanan. Guys, gak tahu hatinya Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa. Tapi seringkali, maaf kata ya, kita seringkali cuek sama jiwa-jiwa. Itu bukan urusan saya. Cuma urusan dia sama pendeta, sama gereja. Bukan urusan saya. Padahal Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa. Guys, satu kali ada kesaksian orang pernah diajak ke surga. Rohnya diangkat naik ke surga dan ketemu Tuhan Yesus di sana. Berjumpa, akrab, bergaul, ngobrol, jalan bareng di surga. Tiba-tiba duduk di taman di sebuah tempat di surga. Lalu Tuhan bercerita. Saya tidak menghendaki satu jiwa pun binasa masuk neraka, kata Tuhan Yesus di sana. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, kalau seandainya untuk menyelamatkan satu orang saja, satu jiwa saja, saya harus turun ke dunia lagi, menjadi bayi lahir jadi manusia fana lagi, dewasa besar tumbuh dibunuh disalibkan kembali. Hanya untuk menyelamatkan satu jiwa. Tuhan Yesus bilang, saya bersedia. Karena saya nggak rela satu jiwa pun tidak diselamatkan. Guys, ini adalah hatinya Tuhan. Ketika orang itu sudah kembali rohnya hidup lagi di dunia, dia bersaksi, bercerita. Betapa hatinya Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa. Dan saya hari ini prihatin. Banyak anak Tuhan, gereja cuek dengan jiwa-jiwa. Gereja-gereja jangan sampai fokus membangun kerajaannya sendiri. Tapi peduli jiwa-jiwa yuk. Bukan hanya jemaat lokalnya saja. Jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal terang itu. Amin. Dan kalian tahu guys, kita ini ya di dalam Kristus dianggap anak loh. Ya, anak Allah, bayangin. Kita ini dulunya di luar Kristus gembel. Kita ini di luar Kristus dulu gelandangan. Anak sial gitu kira-kira ya. Anak yang sukanya dosa, kedagingan yang lemah. Ya, jurusannya selalu dihukum di neraka karena pelanggaran dosa kita, kedegilan kita. Tapi melalui Kristus yang hadir. Ya, Natal kita selalu merayakan kelahiran Kristus, yaitu terang dunia itu lahir.
itu menerangi hidup kita. Amin. Oh my God. Membawa kita kepada terang. Membawa kita lepas dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Ya, eklesia, jemaatnya Tuhan. Nah guys, kita sudah diangkat jadi anaknya. Amin. Kita memiliki kemewahan yang luar biasa. Amin. Nah guys, kamu tahu nggak? Ada perintah Tuhan setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan. Yaitu apa? Menjadi terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Saya akan bacakan Yesaya 60 ayat 1. Ini ayat hafalan sekolah minggu dulu. Ini ayat populer sekali. Kalian gak asing lah dengan ayat ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Guys, ini perintah Tuhan buat kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima terang itu. Bangkit, woi bangkit. Bagikan terang itu kepada kegelapan-kegelapan. Pergi, bangkit, dan pergilah. Ini bukan perintah untuk pendeta saja, guys. Ini perintah untuk semua anak Tuhan. Dan dengar berita baiknya adalah Tuhan pengen pakai kamu untuk membawa terang kepada kegelapan. Ingat nggak amanat agung, guys? Amanat agung itu amanat atau perintah Tuhan yang sangat penting. Bisa dikatakan sakral. Kenapa? Karena amanat agung ini disampaikan ketika Yesus detik-detik mau berangkat naik ke surga. Seperti kira-kira gini, ada orang tua yang sudah sepuh, kakek gitu ya kira-kira, lalu mengumpulkan semua anak menantu cucunya untuk kumpul, lalu dia ngasih surat wasiat atau perkataan wasiat, perkataan yang sakral. Tolong gini, rumah ini jangan dijual. Itu menjadi perintah sakral. Amin. Karena terakhir setelah itu dia meninggal. Begitu juga dengan amanat agung. Sebelum Yesus naik ke surga, dia ngomong ini terakhir. Untuk yang paling penting yaitu pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah sakral dari Tuhan Yesus. Lalu sementara kita anak-anak Tuhan hanya santai, hanya menikmati keselamatannya sendiri, tanpa peduli dengan orang lain. Maka hari ini firman Tuhan ngomong sama kamu, bangkit. Tuhan mau pakai kamu. Dan ketika Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, memberitakan Injil, membawa terang, dia bukan hanya memerintahkan, guys. Tapi dia memperlengkapi kita. Amin. Sebelum kamu diutus pergi, Tuhan kasih perlengkapan, yaitu apa? Yaitu kuasa. Katakan dengan saya, kuasa. Sekali lagi, kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, dan kamu akan menjadi saksiku. Tuh guys. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Percaya nggak saudara? Bahwa saudara sudah punya kuasa bersaksi dan kuasa penginjilan. Yang itu sudah di dalam saudara melalui Roh Kudus. Amin. Sebenarnya saudara sudah punya kuasa penginjilan. Sebenarnya saudara sudah punya kuasa bersaksi. Cuman seringkali nggak sadar. Wah, kuasa itu sudah ada. Tinggal saudara pergi. Ya. Saya mau bilang kamu bisa bersaksi. Ya, kamu bisa memenangkan jiwa. Ya. Amin, saudara. Bahkan saya berani bilang gini. Ternyata penginjilan itu tidak sesulit yang kita kira. Penginjilan itu bisa dilakukan. Penginjilan itu bisa banget. Amin. Karena kuasa Tuhan sudah menyertai saudara. Ingat gak? Tanda-tanda ini akan menyertai
orang-orang percaya. Mereka akan mengusir-ngusir setan demi namaku. Mereka akan ini itu membuat perkara-perkara hebat, mujizat-mujizat. Kenapa? Karena ketika mereka diutus memberitakan Injil, Tuhan memberikan kuasa untuk membuat tanda-tanda heran. Perhatikan saya baik-baik. Setiap kali Injil diberitakan, itu ada paket yaitu kuasa yang dimanifestasikan. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang belum kenal Tuhan akan melihat hal spektakuler dulu, mujizat dulu. Ya, orang mati dibangkitkan seperti Yesus, lumpuh berjalan, buta melihat, supaya orang tercengang dan akan terbuka hatinya menerima Yesus. Jadi sesungguhnya saya mau bilang gini guys, dengar baik-baik. Mujizat dari Tuhan itu sesungguhnya diutamakan, diperuntukkan yang utama adalah untuk penginjilan. Bukan untuk show off, bukan hanya untuk jemaatnya sendiri, tapi lebih utama untuk penginjilan, memperkenalkan kuasa Kristus kepada orang yang belum kenal. Amin. Nah, guys, Paulus, kenapa dia getol sekali memberitakan Injil keliling-keliling seluruh dunia gitu kira-kira. Kenapa? Karena dia tuh merasa berhutang. Dia harus memberitakan Injil karena dulu dia diselamatkan. Dan dia seperti berhutang kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Ada rasa punya hutang. Dia bilang gini dalam Roma 1 ayat 14-15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Guys, apakah kamu sudah merasa berhutang kepada orang-orang yang belum diselamatkan untuk memberitakan Injil? Karena kamu dapat keselamatan itu gratis dan cuma-cuma. Yuk, jangan egois yuk. Pikirkan temanmu, saudaramu, yang kamu kenal, yang mungkin saat ini satu atap sama kamu, satu rumah sama kamu. Kamu mungkin tetangga kos kamar. Kamu mungkin main bola bareng, belajar bareng, satu kelas. Satu teman nongkrong, satu teman main PS mungkin. Atau tetangga sebelah kamu, atau pembantu kamu di rumah, atau karyawan kamu, atau security kamu di rumah kompleks. Kamu tahu orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu, mereka itu sedang bergerak ke neraka. Seperti yang Tuhan katakan tadi, ketika saya disuruh ke pasar. Jim, mereka sedang bergerak ke neraka semuanya, dan aku akan kehilangan mereka. Kalau Tuhan nangis terseduh-seduh. Seperti dia berduka luar biasa. Maka itu, hari ini firman Tuhan ngajak kita bangkit. Yuk. Menjadi terang yuk. Bagikan terangmu. Kalau di ayat lain, kita ini anak Tuhan disebut terang dan garam. Betul? Itu identitas kita. Kamu terang loh identitasnya. Kamu juga garam. Terang dunia. Kita ini mirip Kristus. Kristus juga disebut terang dunia. Kita juga di ayat yang lain disebut terang dunia. Kita juga garam dunia. Tapi garam itu nggak berfungsi, terang itu nggak berfungsi kalau diem aja. Makanya harus pergi. Kemana terang itu? Ke tempat yang gelap. Garam harus ke tempat yang tawar. Mengasinkan di sana. Terang memberikan terang di tempat kegelapan. Kalau kamu bangga, teman-temanmu cuma orang-orang Kristen saja. Orang-orang percaya saja. Saya nggak bangga, guys. Saya percaya Tuhan juga nggak bangga. Tuhan pengen kamu menjangkau orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Yang belum menerima terang itu. Pergi, kata Tuhan Yesus dalam amanat agung perintah sakral. Pergi, 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 go. Maksudnya pergi nggak usah keluar negeri, guys. Di Indonesia itu tempat yang tepat. Karena dia adalah negara terbesar Bani Kedar. Nggak usah keluar negeri. Amin. Benar nggak? Ini tempat yang paling tepat yang membersaksi dan memberitakan Injil. Nggak usah kemana-mana loh. Ke tetangga sebelahmu aja pasti ketemu Bani Kedar. Pergi ke mereka. Datengin mereka. Bangun hubungan yang baik. Jangan kalau belum kenal kita langsung memberitakan Injil bersaksi. Jangan, berat guys. Tapi bangun hubungan baik dulu. Amin. Hubungan baik itu adalah jembatan Injil bisa masuk ke mereka. Mungkin kalau kamu punya sesuatu buah kayak makanan, bagi ke mereka.
berbuat baik sama mereka supaya kamu diterima baik dan kamu bisa bersaksi. Amen guys. Ingat ya, kamu sudah punya kuasanya. Tinggal pertanyaannya bukan mampu atau nggak bisa atau nggak mau atau nggak. Melangkah aja, nanti kuasa itu akan menyertai kamu. Jadi jangan kaget, kamu tiba-tiba bisa berhasil memenangkan jiwa. Karena guys, ketika saya renungkan, saya noleh ke belakang. Saya bercerita, bersaksi kepada teman-teman saya. Ada pembantu saya. Ada murid basket saya dulu. Saya kaget guys. Saya noleh, ada 26 jiwa yang terima Yesus. Melalui pemberitaan pribadi saya dengan teman-teman saya. Saya ini udah ratusan kali khotbah lah kira-kira gitu. Mungkin tembus ribuan ya. Cuman saya ada sekali tuh habis khotbah Natal. Pak, terima kasih khotbah Natal. Ada yang terima Tuhan Yesus setelah Bapak khotbah Natal. Ya. Tapi ketika saya bersaksi kepada orang-orang di sekitar saya dalam keseharian saya. 26 jiwa loh. Diselamatkan loh. Caranya aneh-aneh guys. Dan Tuhan bekerja. Saya tadi bilang. Kamu melangkah aja. Nanti Tuhan akan pimpin kamu. Tuntun kamu. Amin. Dan kuasa Tuhan akan menyertai kamu. Nanti jangan kaget. Kamu akan tiba-tiba. Loh kok aku udah menangkan jiwa ini. Menangkan jiwa itu ya. Kuasa Tuhan bekerja. Amin. Berhenti egois. Pikirkan jiwa-jiwa seperti Kristus memikirkan jiwa-jiwa. Ini perkara kekal guys. Ini hal kekekalan. Karena memindahkan orang-orang dari neraka ke surga. Amin. Dan selama-lamanya. Bukan ribuan, 2000 tahun, miliaran tahun. Bukan selama-lamanya. Ini pelayanan kekal. Tuhan mau pakai kamu. Amin. Tuhan mau pakai kamu. Ada satu anak gadis guys. SMA. Di Korea Selatan. Namanya gadis SMA belum sekolah Alkitab ya. Mungkin pemahaman firman juga masih terbatas. Betul nggak? Tapi ketika dia jalan di gang ya di Korea sana, dia menemukan anak kecil sedang terpuruk gitu fisiknya. Lalu ditanya, kenapa kamu? Saya sakit kak. Anak kecil itu jawab, anak kecil laki-laki nih. Sakit apa? Saya sakit TBC. Kata dokter tidak ada obatnya dan saya nggak akan tertolong. Saya akan mati. Lalu gadis ini bilang gini, adik, mau nggak saya doakan? Anak kecil ini bukan anak Tuhan, bukan Kristen. Dia agama yang lain. Dia masih hidup dalam kegelapan. Dia belum menerima terang Kristus, guys. Lalu gadis remaja ini doakan. Maukah aku didoakan, kata anak kecil pria ini kan, laki-laki ini. Oke, kita doa. Doa sederhana, guys. Tuhan Yesus, aku berdoa kiranya kau menjamah dan menyembuhkan anak ini. Lalu besoknya dia datang lagi, ngobrol lagi, dia doain lagi. Besoknya dia datang lagi, ngobrol, doain lagi. Guys, anak ini tiba-tiba sembuh dari TBC-nya. Sampai diperiksa berulang-ulang, dokternya nggak percaya. Anak ini benar-benar clear sembuh. Lalu anak ini penasaran. Dia cari Tuhan Yesus di gereja. Karena gadis ini sudah mungkin nggak datang ya. Dia cari ke gereja, ketemu pendeta, dia ngobrol dengan pendeta, siapa Tuhan Yesus, bla bla bla. Akhirnya terima Tuhan. Dia lawat Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Dia hidup dalam terang Tuhan. Kamu tahu siapa orang ini? Ya, namanya adalah Yonggi Cho. Salah satu pendeta yang jemaatnya terbesar di dunia. Jemaatnya 1 juta jiwa, guys. Pendeta hebat ini diselamatkan oleh gadis remaja yang pengetahuannya, pengalamannya terbatas. Tapi ingat, di dalam Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan, penginjilan bersaksi menyertai gadis ini. Dia berhasil memenangkan 1 jiwa. Dan Tuhan yang sama, kuasa yang sama, siap memakai saudara dan menyertai saudara dalam bersaksi dan penginjilan. Amin. Coba sekarang mulai berpikir, mungkin siapa orang yang pengen kamu kasih terang. Apakah ada saudaramu, atau tetanggamu, atau temanmu.
Doakan dulu guys setiap hari. Amin. Tuhan, aku mau dia diselamatkan ya Tuhan. Aku nggak mau dia ada di neraka. Aku berdoa sungguh kepadamu berseru-seru. Kiranya kemurahan-Mu dan belas kasihan buat si A ini turun. Dia diselamatkan. Saya nggak rela Tuhan dia ada di neraka. Guys, kamu tahu? Nanti di surga kita akan ketemu dua jenis tipe orang. Maksudnya gimana Kak Jim? Gini. Yang satu akan bilang ini, ketemu di surga nih, salamin Jim. Makasih ya. Dipeluk dengan tatapan yang thankful gitu. Makasih. Aku hari ini ada di surga karena kamu Jim. Kamu ceritain aku ke juru selamat, yaitu Yesus, sehingga aku percaya dan aku diselamatkan. Makasih ya. Tapi kamu tahu guys, ada orang jenis orang yang berbeda. Teriak mungkin dari bawah. Jim, lu brengsek banget. Lu teman yang jahat. Kenapa? Selama lu kenal gue di dunia waktu dulu, lu gak pernah cerita. Ternyata ada juru selamat yaitu Yesus. Sehingga aku hari ini ada di neraka, dihukum selama-lamanya di sini panas tahu. Gara-gara lu gak pernah kasih tahu gue ada juru selamat. Betapa menyesalnya kita. Amin. Hari ini, mumpung kita masih hidup, yuk bangkit. Alkitab biasa tadi bilang, bangkit dan menjadi teranglah. Terang Tuhan sudah terbit atasmu, sudah ada di dalammu. Kamu ini identitasnya terang, bawa terang itu kepada orang-orang di dalam kegelapan. Amin. Amin guys. Gak usah tanya gimana caranya Kak, kamu doa sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau dipakai Engkau. Yang pertama, kepada siapa aku harus memberitakan terang. Yang kedua, kapan mulai. Yang ketiga, bagaimana caranya. Terus doa, minta pimpinan Tuhan. Lalu kamu akan seperti dituntun oleh Tuhan. Kepada si A, si B, caranya gini, lakukan mulai gini, pertanyaan ini dan lain sebagainya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa membantu supaya Injil, kabar baik, kabar juru selamat itu bisa masuk, yaitu kalau hari ini kamu meninggal, kira-kira kamu percaya nggak ada kehidupan setelah kematian? Kalau dia bilang percaya, lalu kira-kira kamu kemana? Apakah ke surga atau ke neraka atau ke tempat yang lain? Biasanya mereka jawab nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nggak tahu deh, kayaknya dosaku juga banyak. Nah, kamu juga bisa bersaksi, kalau aku pasti ke surga. Bukan aku hebat, karena aku punya penebus dosa. Aku punya penawar dosa. Aku punya juru selamat. Kita ini sama-sama dosa. Tapi aku punya penawar dosa itu. Dan kamu tahu penawar dosa itu juga pengen nyelamatin kamu. Membebaskan kamu dari neraka. Kamu gak perlu dihukum. Kamu harus tahu kamu perlu penebus dosa itu. Dia tanya siapa dia? Kamu kasih tahu. Dia adalah Yesus. Ketika dia mau percaya, kamu harus bisa menuntun orang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Caranya gampang, saya ajarin yang singkat sekarang. Ikuti doa saya ya. Ini doang. Tuhan Yesus, ikutin ya Tuhan Yesus. Aku adalah orang berdosa. Dan saat ini aku membuka hatiku dan hidupku. Dan aku undang Engkau masuk sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Bertahtalah dalam hidupku. Kepercaya kepadamu. Anak Allah yang menebus dosaku. Hidupku untuk Engkau saja. Amin. Kira-kira gitu. Intinya, membuka hati dan membuka hidup untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Orang itu sudah percaya, ketika hatinya percaya, mulutnya mengaku, Alkitab bilang, mereka akan diselamatkan. Mereka akan tercatat dalam kitab kehidupannya Tuhan. Amin. Mereka sudah masuk dalam kerajaan surga. Daftarnya. Tahu guys, satu jiwa itu berharga juga, bukan hanya Tuhan Yesus, tapi di surga. Kalau orang mati dibangkitkan, sakit kanker sembuh, kalau orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, malaikat di surga cuma gini.
Bagus sih. Oke, oke, oke. Tapi kalau satu jiwa bertobat, diselamatkan, malaikat heboh di surga. Mereka cikrak-cikrak. Yeay! Ini kan nari-nari muter-muter. Mungkin jubah malaikatnya diangkat-angkat gini guys. Yeay, satu jiwa diselamatkan. Mereka nari-nari gitu ya. Satu jiwa berharga bagi surga. Katakan amin. Guys, saya mau bilang, ini akhir zaman. Waktunya nggak lama lagi. Amin. Bener nggak? Kak, akhir zaman mulu dari dulu. Dengar-dengar baik. Jangan emosi dulu. Saya mau kasih tahu gini. Kamu lihat peta zaman ya. Zaman Adam, 2000 tahun adalah zaman Nuh. 2000 tahun zaman Yesus. 2000 tahun zaman kita sekarang. 6000 kan? Nanti 1000 tahun kekekalan. Nah bayangin, tahun 6000 ini atau 2000 tahun setelah Yesus itu terjadi rapture, pengangkatan, dan akhir dunia di situ. Nah, kita ngukurnya adalah Masehi, Kak, tapi udah kelewatan kan 2024. Berarti kelewatan 24 tahun, nggak akurat dong. Dengar ya. Dihitungnya setelah umur Yesus. Umur Yesus berapa? 2002 umur Yesus 33 tahun. Kalau dihitungnya masih tahun 0 katakan, walaupun itu plus atau minus 6 tahun gitu kira-kira ya. Jadi kan sekitar 2033 tahun dikurangi 6 tahun, sekitar itu. Kalau itu pas ya ukurannya ya. Tapi Alkitab sudah kasih tahu, tidak tahu kapan waktunya. Ini hanya mereka-reka. Kalau ngeliat tadi peta zaman, hitungannya cuman tinggal nggak sampai belasan tahun guys. Saya nggak mau bilang saya tahu, enggak, saya nggak ada yang tahu, pendeta siapapun nggak ada yang, kalau dia bilang tahu itu sesat. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi kita tahu tanda-tanda zaman. Kita tahu peta zaman yang Alkitab sudah kasih guidance, betul? Ini akhir zaman. Yuk, lebih banyak memikirkan kekekalan, melaksanakan perintah yang paling penting dari Tuhan Yesus. Memikirkan kekekalan, bukan hal di dunia ini saja. Amin. Guys, Tuhan mau pakai kamu. Amin. Saya sudah mau nggak dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa menjadi terang. Bangkit yuk. Guys, saya mau berdoa buat kita semua. Yuk. Mari satu hati saya mau mendoakan kamu. Taruh tanganmu di dada, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa khusus bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, taruh tangan mereka di dada. Hamba berdoa, Tuhan pakai mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk mereka menjadi terang bagi kegelapan, bagi orang-orang yang masih dalam kegelapan. Mungkin saudara serumah mereka, mungkin saudara tidak serumah, mungkin tetangga mereka, mungkin teman kerja mereka, mungkin karyawan pembantu mereka, mungkin tetangga mereka, mungkin teman main bola mereka, main PS mereka, mungkin mereka adalah teman belajarnya mereka. Pakai Tuhan mereka, anak-anakmu ini jadi alatmu yang memenangkan jiwa supaya revival itu terjadi, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini akhir zaman. Kami mau berserah hanya kepadamu dalam nama Yesus. Terima kasih. Thank you guys. Semoga video ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita diingatkan untuk menjadi terang, menerangi kegelapan dunia yang sedang gelap ini dengan terang Tuhan yang sudah ada dalam diri saudara. God bless you. Ininya baterainya habis. Bye guys.